Nanya, kalau waris itu sebaiknya dibaginya kapan, Ustaz? Ya, tidak ada sih Pak, maksudnya satu keharusan. Cuma sebaiknya justru ketika orang tua masih hidup. Ya. Kenapa kok orang tua masih hidup? Karena kalau nanti terjadi ya namanya harta Pak, katanya harta nggak punya teman, harta nggak kenal saudara, ya. Nah, kalau orang tua masih hidup, ketika ada ya intrik antara ahli waris umpamanya, ya, itu ada penyelesaian. Dan orang tua punya hak, ya, itu. Nah, tapi kalau orang tua sudah tidak ada, ya, kan kadang nanti merasa berhak semuanya. Yang ini merasa aku anak pertama, yang ini nanti walaupun aku nggak ini, tapi aku kan yang ngurus ayah. Nanti akan seperti itu. Beda kalau orang tua masih ada. Ketika ada yang ya ada namanya dalam berkeluarga itu kan nggak mungkin mulus terus. Kadang-kadang ada intrik sedikit, ada kerikil lah. Gitu. Itu dinamika berkeluarga. Kalau orang tua masih ada, paling enggak kan kalau mau ngomong pahit gini, aku saja yang nyari harta mati-matian, aku ikhlas dulu untuk tinggalkan sama engkau. Kau tinggal terima kalau ibu kayak begini. Nah, kalau udah kayak gitu kan beda pasti. Tapi orang tua nggak ada, nanti merasa jadi orang tua semua. Nah, itu alasan ya kenapa sebenarnya orang tua itu masih itu. Cuma kadang-kadang ada orang yang menganggap kalau tua masih hidup kenapa harus dibagi? Emang kayak jatuhnya kayak berharap ya biar cepat meninggal. Jadi dilakukan oleh Nabi Yakub di 132 Al-Baqarah 132. Idhadara Yaqub al-maut, coba saya ada ayatnya. Idhadara Yaqub al-maut idqala ma ta'buduna min ba'di na'budu ilaha wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa wahida wa nahnu lahu muslimun. Itu ketika Nabi Yakub mau menjelang wafatnya, Nabi Yakub itu berwasiat. Nah, salah satunya adalah memberi wasiat tentang masalah waris, tentang masalah keimanan, tentang masalah akidah. Kalau udah meninggal, kurang lazim Pak di masyarakat kita. Enggak, kalau udah meninggal, Ustaz. Kalau udah meninggal, ya enggak masalah. Makanya tadi enggak ada istilahnya. Ya, maksudnya kalau udah meninggal, enggak apa-apa kita nunggu nanti setahun. Oh, jangan segera, maksudnya waktunya. Sebaiknya kalau sudah meninggal ya, sebaiknya sih kalau memang ada peninggalan ya dari almarhum itu cepat diselesaikan amanahnya. Ya, jadi gini Ustaz, yang saya dengar kan memang kalau belum dibagi seolah masih ada yang menggantung keuntungannya karena belum dibagi haknya. Tapi kadang-kadang yang jadi masalah suka, misal contoh kalau yang lain bisa dibagi, tapi kan rumah masih ada ibu. Nah, jadi ibu itu kan ninggalin, itu harus dirundingkan dulu, dibagi hak-haknya, baru keikhlasan atau bagaimana. Kan ada orang mungkin anaknya yang butuh atau apa. Nah, itu yang sering terjadi. Makasih. Kalau mau dibagi saat almarhum udah ada, tapi ibu masih ada, itu di dalam Islam tuh diatur cara pembagiannya. Jadi hak ibu tuh tetap diberikan keleluasaan. Pamannya nih, katakanlah ninggalin harta 1.000 rupiah, umpamanya, maka 1.000 rupiah itu dibelah dulu Pak. Sebelahnya berarti berapa? 500 itu untuk istri, dan nanti ibu dapat 1/8 lagi atau 1/10 lagi. Ya, dari bagian yang setengah yang dibagi ke anak-anaknya. Ya, misalnya rumah nih, yang kan ibu. Jangan, kalau rumah jangan. Kalau rumah sebaiknya kalau orang tua itu kalau ibu masih ada, biarkan di rumah. Karena rumah itu ada sisi kenangan-kenangan indah. Ya barangkali ini harta yang bergerak saja. Ya, sebaiknya begitu. Yang di luar rumah berarti ya? Ya, yang di luar rumah. Karena bagaimanapun yang namanya, maaf ya, saya ini sudah punya orang tua sepuh sudah. Mau ditaruh di anak, kita jemput dari kampung ke Jakarta, seminggu kita pulang lagi. Kangen rumahnya. Dan itu ternyata jadi obat. Di Jakarta sakit terus Pak, tapi begitu pulang ke rumah senyum Pak, sembuh. Nah, kadang-kadang rumah itu
memberi seperti itu, memberi kenang-kenangan indah, itu memberi semangat. Ini kan dulu kamar yang ada bapakmu, jadi betul lihat di kamar itu kayak dia merasa nggak ditinggal oleh orang tua. Itu akan memberi kesehatan. Sebaiknya jangan ya kalau rumah jangan. Karena kalau rumah dijual nanti mungkin kalau simpelnya kan ibu ikut saya, emang maunya sih begitu kita. Tapi beda Pak. Bagaimanapun aku kan punya rumah walaupun jelek nggak apa-apa. Ya dan orang tua pikirannya beda Pak. Makanya saya sekarang itu ke orang tua udah sepuh Pak. Kita nggak usah ukur dengan logika kita yang masih muda ini. Kadang-kadang gitu kita itu niatnya mau nyenengin tapi kayak nyakitin karena nggak senang orang tua. Nah itu yang kadang-kadang kita itu tidak berpikir tentang itu. Jadi makanya orang tua yang sudah sepuh itu memang ujian buat anak. Jadi dulu kita menguji orang tua, tapi ketika orang tua sudah sepuh itu memuji anak. Dan sebetulnya ujian orang tua kepada anak Pak itu nggak seberapa dibanding kita memberikan ujian kepada orang tua kita. Dulu orang tua kita nggak pernah takut miskin Pak, nafkahi anaknya. Hari ini berapa banyak anak takut miskin menafkahi orang tua. Ya. Jadi dan ini kunci keberkahan loh Pak. Jangan hitung-hitungan hanya dengan dengan hitung-hitungan tang warisnya itu. Kalau orang tua itu hatinya nggak seret Pak, itu hilangin keberkahan Pak. Nanti hartanya nggak berkah, udah nggak berkah apa? Ya ada aja itu. Namanya nggak berkah itu gimana? Banyak tapi datang sedikit. Yang itu. Terus yang kedua, ridho gantung ridho orang tua juga. Kita kan berharap biar orang tua itu ridho ke anak-anak, ya anak-anak. Karena bukan hanya ridhonya orang tua ridhonya Allah dan ridho orang tua, bahkan surganya anak itu juga ada di ridhonya orang tua. Ya. Tapi hari ini kan banyak anak cari surga jauh-jauh. Kalau hari ini anak itu masih punya orang tua itu surganya. Apalagi sampai orang tua itu tinggal satu rumah dengan anaknya, nggak perlu anak itu cari surga di luar rumahnya, udah ada surga di kamarnya itu Pak. Bahagiakan orang tua, anak masih dibahagiakan oleh Allah. Ya. Sampai Rasulullah itu pernah mengatakan, andai dibolehkan menyembah selain Allah, aku akan suruh anak menyembah orang tua. Cuma kalau menyembah selain Allah nggak boleh, aku nggak perintah. Coba ya begitu dekatnya orang tua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, gitu. Baik, ada lagi? Ini dulu ada pertanyaan? Cukup. Baik. Saya kira itu ya. Masalah berikutnya apa tadi? Ramah. Iya udah ramah tamat tadi harusnya.